Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Sore hari ini kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Mari sebelum kita mulaikan ibadah kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat ibadah doa penyembahan ini. Dan sebelum kami memulaikan ibadah ini, terlebih kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Engkau sucikan hati, pikiran, pandangan kami. Memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami bisa beribadah, bisa berbakti, bisa memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Dari awal sampai pada selesainya, kiranya Tuhan Engkau hadir memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dengan berkat yang dari surga, lewat pujian yang kami naikkan Tuhan memberkati, terlebih nanti saatnya kami mendengarkan firman. Namun demikian di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi ibadah kami. Kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau ada dan memberkati ibadah kami. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 22. NR 22, datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Sorai memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya.
bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Dan itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan ya, untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari NR nomor 214. NR nomor 214, Saat Ini Saat Indah. NR 214. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama tundukkan kepala.
Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami. Dan selanjutnya Tuhan, setelah kami memuji, membesarkan nama-Mu, dan hadirat-Mu itu nyata lewat ibadah ini, selanjutnya kami rindu untuk mendengarkan perkataan-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau menyucikan hati, pikiran, pandangan dan angan-angan kami. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Dan itu sebabnya urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri, supaya sungguh firman-Mu nyata dalam kehidupan kami semua. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini pun Tuhan juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala, dimanapun mereka berada tugas pelayanan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan sidang-Mu ya Tuhan. Terima kasih pengurapan yang sama Engkau nyatakan pada setiap hamba-hamba-Mu bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguhlah nyata Tuhan bahwa firman-Mu ini sungguh-sungguh Tuhan bisa menolong dan juga memberikan damai sejahtera-Mu ketika kami dalam kesulitan, dalam kesusahan semacam ini, terutama sekaligus firman-Mu menjadi jalan keluar dalam setiap masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dudukkan kami semua dengan baik untuk kami belajar dimanapun kami berada, belajar untuk merendahkan diri, untuk merindukan setiap perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Sekaligus juga saya mengucapkan selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang patut kita banggakan, kita sombongkan dalam diri kita ini, kalau saja kita sore hari ini masih boleh mendapatkan kemurahan kembali untuk kita bisa beribadah. Ini betul-betul anugerah dan kasih sayangnya Tuhan terhadap kita. Sebab kenapa ya selalu saya mengatakan demikian saudara sekalian, sebab kita bisa sampai hari ini sungguh-sungguh kemurahan Tuhan ya. Ini sungguh-sungguh kemurahan Tuhan, bukan karena kita hebat, karena kita apa, tapi ini kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, khususnya kepada sedang jemaat ya, oma-oma, opa-opa, saudara-saudara yang sudah berusia lanjut. Biarlah kita manfaatkan waktu-waktu yang bagi kita semua ya, kesempatan untuk kita mendengarkan firman Allah, kesempatan untuk kita bisa beribadah ini semakin hari semakin sedikit. Betapa tidak semakin bertambahnya usia kita. Saya sekarang sudah berusia 55 tahun, berarti kesempatan saya untuk beribadah, untuk bisa mendengarkan firman Allah itu semakin sedikit. Tahun lalu umur saya 54, sekarang 55, berarti kurang 1 tahun lagi kesempatan saya untuk bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Demikian pula kepada saudara lain. Dan itu sebabnya kesempatan yang semakin hari semakin pendek ini, semakin sedikit ini, biar kita tetap giat dalam ibadah, dan semangat dalam ibadah pelayanan kita, sampai sungguh-sungguh Tuhan datang untuk menjemput kita semua. Ini menjadi kerinduan kita, sekalipun kenyataannya suatu tidak segampang kita ngomong, tetapi kita merindukan, kita meyakini bahwa sewaktu-waktu kita akan
bertatap muka, bertemu muka dengan pribadi yang sekarang ini kita selalu rindukan. Itu sebabnya ayat-ayat firman Tuhan di minggu-minggu ini, ya, saya sedang bicara tentang iman. Iman itu merupakan satu dasar, satu landasan yang kuat, ya, satu landasan yang dasar yang teguh, untuk kita mengharapkan segala sesuatu yang belum nampak, yang belum kelihatan, tapi kita mengimani. Iman yang teguh, yang merupakan dasar ini, ya, mengharapkan sesuatu yang tidak nampak, sebab ayat mengatakan, seperti kemarin saya sudah kita jelaskan, yang nampak itu sifatnya sementara, tapi yang tidak nampak itu sifatnya kekal. Dan itu sebabnya kita memilih mana yang harus kita pilih. Yang sementara ini, bumi dan segala isinya yang kita bisa lihat, yang kita bisa pandang, yang kita bisa rasa, tetapi di satu sisi sifatnya sementara. Tetapi justru dengan kacamata iman kita, ya, dengan hati, ya, rohani kita, mata hati kita dibawa oleh Tuhan untuk memandang sesuatu yang tidak nampak, yang sifatnya kekal. Dalam Ibrani dia katakan karena iman, ya, Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Ini bukti, suatu contoh, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ya. Kalau tidak dengan iman, bagaimana kita bisa mengerti bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 1 itu, dan segala isinya, fasilitas yang ada, yang sekarang kita bisa nikmati, bisa lihat, kita rasakan ini. Sebab kita secara kasat mata tidak tahu bagaimana Allah itu menciptakan saat itu. Tapi dengan kacamata iman, kita percaya dan kita mengerti bahwa bumi dan segala isinya, alam semesta ini sudah dijadikan oleh firman Allah. Dan itu sebabnya, saudaraku, ya, kita belajar di sini untuk supaya kita bisa mempunyai iman, ya, sebagai satu landasan, sebagai satu dasar yang kuat untuk kita bisa percaya, meyakini apa yang tidak nampak, ya, yang tidak kelihatan, tapi kita yakin. Dan sewaktu-waktu yang tidak nampak secara kasat mata ini, yang mungkin pandangan kita hanya samar-samar saja, 1 Korintus pasal 13 mengatakan, sewaktu-waktu kita akan melihat dia muka dengan muka. Saat dia datang yang kedua kali, dia bertemu, kita bertemu, bertatap muka dengan muka, untuk membawa kehidupan kita ini bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, Jago. Itu sebabnya iman yang teguh ini, yang merupakan dasar yang kuat, jadi suatu landasan dalam hati kita, ini penting. Artinya apa? Artinya untuk kita punya iman yang teguh itu, segala sesuatu yang terkait dalam kehidupan kita sehari-hari pun, perhatikan baik-baik, segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita perbuat, yang kita angan-angankan, itu harus berdasarkan iman. Artinya harus berdasarkan firman, sampai segala tindakan kita, perbuatan tangan kita, itu harus berdasarkan iman. Sebab kalau tidak, ayat mengatakan itu dosa. Segala sesuatu yang di luar iman, kita melakukan di luar firman, itu dosa. Ini lebih dulu kita baca, saudara.
Ya, kita baca dalam suratan Roma, ya. Suratan Roma pasal yang ke-14 kalau tidak salah, ya. Ya, Roma pasal yang ke-14. Ya, kita akan membaca ayat yang ke-21. Nanti kalau sudah bisa membaca ayat sebelumnya, ya, ini perikop yang mengajarkan kita untuk kita jangan memberi batu sandungan kepada siapapun juga tentang hal makan dan minum. Saya akan bacakan ayat 21. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ya, ini kita diajar. Jadi firman Allah itu begitu sempurna mengajarkan kita segala sesuatu. Bukan mengajarkan hanya jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, jangan engkau menjadi saksi dusta, tapi soal makan minum pun maka Tuhan ajarkan untuk kita untuk tidak menjadi batu sandungan. Ya, untuk saudara-saudaramu. Perhatikan, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagia dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Artinya kalau kita ragu atas makanan minuman itu, yang hendak disajikan, yang hendak kita akan makan minum atau apa, ya jangan dimakan, jangan dimakan itu. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Tetapi sebaliknya, kalau kita yakin, kita nggak berpikiran macam-macam, sebab makan minum itu hanya untuk perut, lalu turun ke jamban, ya sudah. Tetapi kalau itu menjadi batu sandungan kita bimbang, ya jangan kita makan atau kita minum, nanti itu tidak memberikan suatu manfaat kepada kita. Ya, saya lanjutkan. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, ini bukan hanya soal hukum makan minum, tapi segala sesuatu. Ini lebih luas lagi. Segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, terutama dalam menjalani hidup ini, jika tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi dari ayat ini, saudara sekalian, dari ayat ini bahwa kita diajar untuk supaya dalam kita berkegiatan, segala aktivitas kita, apapun yang kita lakukan dan kita perbuat itu harus kembali kepada firman. Ukurannya adalah firman. Kenapa demikian? Sebab firman itu benar, firman itu suci, firman itu sempurna. Jadi yang menjadi ukuran ini kembali kepada firman. Apa saja yang tidak berdasarkan iman itu dosa. Ya, artinya segala aspek kehidupan kita itu harus betul-betul terkait dengan firman. Apa itu firman? Itulah iman. Firman iman yang kita dapatkan dari Tuhan lewat ibadah, lewat kita mendengar firman Tuhan. Lewat kita mendengar firman Tuhan, sehingga Tuhan memberikan iman sampai betul-betul ayat mengatakan orang benar itu hidup dari iman. Jadi iman ini menjadi gaya hidup kita. Ya, menjadi gaya hidup kita. Kembali, saya mengulangi lagi sedikit. Apa toh firman yang teguh itu apa?
Firman yang teguh itu apa? Yaitu firman yang sudah disertai dengan perbuatan. Artinya bukan saja kita mendengar firman Tuhan, tapi juga kita sudah mempraktekkan firman Tuhan. Itulah yang disebutkan firman itu teguh. Firman itu teguh. Bahkan disebutkan ayat, firman itu, iman itu menjadi sempurna. Ya, tadi saya sebutkan iman yang teguh sebagai dasar. Tapi ada satu ayat yang juga mengatakan iman itu menjadi sempurna kalau kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan. Maka sungguh-sungguh firman itu, iman itu menjadi sempurna. Bukan iman yang kosong, bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup, iman yang penuh, bahkan iman yang teguh, sampai iman itu menjadi sempurna. Mari kita baca ya dalam suratan Yakobus, suratan Yakobus kita akan membaca ayat yang fasa yang kedua. Ya. Yakobus fasa yang kedua, ayat yang ke-22. Lebih dulu. Yakobus fasa yang kedua, ayat yang ke-22. Ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu ya, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi oleh perbuatan iman, oleh perbuatan-perbuatan iman, maka iman itu menjadi sempurna, menjadi iman yang penuh, ya, menjadi iman yang kekal, yang nanti ini yang Tuhan inginkan. Tuhan mengisi kehidupan-kehidupan yang kosong, yang hampa, yang tidak ada rasa ucapan syukur terima kasih karena kosong satu. Maka Tuhan mengisi sampai kita menjadi mempunyai iman yang teguh, menjadi suatu dasar sampai menjadi iman yang kekal atau iman yang sempurna. Ini cerita tentang Abraham. Coba kita lanjutkan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi kita dibenarkan bukan hanya iman, tapi justru karena kita melakukan, mempraktekkan, oleh karena perbuatan-perbuatan iman itu. Ya, puji Tuhan. Dan disebutkan ulang, kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Ayat yang ke-20, dia katakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Tapi ayat yang ke-17, dia juga mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
iman itu iman yang mati, iman yang kosong, karena tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya, saudaraku, biar setiap kehidupan kita di saat-saat sekarang ini, di hari-hari ini, saudaraku, ketika kita masih boleh mendapatkan kemurahan Tuhan untuk beribadah, di mana Tuhan mau mengisi dengan iman, dengan firman Allah. Biar kita terima firman Allah ini. Kita terima bukan untuk kita lupakan, tapi kita terima untuk supaya kita praktekkan. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga sampai sewaktu-waktu kehidupan kita ini mempunyai karakter firman Allah. Mempunyai karakter iman yang teguh. Ya, hati kita, perbuatan kita, pikiran kita, angan-angan kita, semua terkait dengan firman Allah. Tadi awal saya mengatakan, ya, segala sesuatu yang kita lakukan di luar iman, di luar firman, itu dosa. Itu artinya untuk supaya segala aspek kehidupan kita ini semua terkait dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, tadi saya mengatakan iman itu menjadi dasar yang teguh dalam kehidupan kita, oleh karena kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah, iman yang teguh inilah, saudaraku, maka ada kemampuan untuk mengusirkan segala tipu daya iblis. Ini kita lanjutkan, saudaraku. Iman yang teguh inilah, ya, ada kemampuan untuk kita mengusirkan segala pekerjaan atau tipu daya iblis yang hendak atau coba mengganggu kehidupan kita. Banyak hal gangguan dan rintangan itu yang diperhadapkan dengan kita. Lah, kalau kita tidak punya iman yang teguh, ya, tidak punya iman yang teguh, bagaimana kita bisa mengusir pekerjaan setan yang dia sudah begitu siap untuk menerkam kita. Bagian singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam kehidupan kita. Saudara sekalian, dalam 1 Petrus pasal yang keempat, pasal yang kelima, ayat yang ke-8 dan 9 dan seterusnya. Ayat yang ke-8, 9 dan seterusnya. 1 Petrus pasal yang kelima. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Jadi ini langsung Rasul Petrus menunjukkan kita ada lawan. Ya, lawan kita bukan darah dan daging, bukan manusia ini. Efesus mengatakan lawan kita, musuh kita ada demon-demon, roh-roh yang ada di udara, yang digerakkan oleh iblis ini, yang disebutkan juga setan ini. Wahyu pasal 12 mengatakan ada ular naga merah padam di langit sana. Ini musuh, saudara. Sadarlah dan berjagalah lawan si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa. Sekarang dalam wujud singa iblis itu. Ya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi yang dicari ini adalah orang yang dapat ditelannya.
Siapa mereka yang dapat ditelannya ini, saudara? Ini juga peringatan buatku, peringatan buat kita semua, ya, untuk supaya kita berjaga. Dia berkeliling itu, ya, dia yang mencari kita, mencari orang yang dapat ditelannya. Diemplok, kalau bahasa karya diuntal begitu, saudara. Bisa ditelan. Ya. Siapa mereka yang dapat ditelan ini? Kehidupan yang tidak berdasar. Tidak punya dasar yang teguh, tidak ada iman yang teguh. Ya, ini perhatikan, yang tidak punya iman yang teguh, tidak punya landasan yang kuat, saudara. Maka kehidupan itulah yang menjadi sasaran dari iblis yang berjalan di keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Tapi sebaliknya, kalau kita punya iman yang teguh sebagai dasar landasan dari kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kuasa. Kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Kuasa dalam iman itu akan menjadi nyata. Dan itu sebabnya ayat 9, ya, ayat 9 perhatikan suatu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Rasul Petrus dan tulisannya ini suatu. Ya, ini ditekankan, lawan. Bukan dilawan dengan fisik kita, dengan kita membawa senjata apa, suatu. Ya, iblis dia tidak takut dengan bedil atau dengan apa, suatu. Dia tidak akan takut dengan itu, tetapi Rasul Petrus dia menuliskan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, dengan iman yang disertai perbuatan. Artinya kehidupan kita dalam menjalani kehidupan itu satu berdasarkan firman Allah. Kita sedang mempraktekkan firman Tuhan. Ini penting, saudara. Ini penting. Kita semua belajar. Ini juga ditujukan kepadaku untuk supaya bukan hanya menjadi pengkhotbah, bukan hanya menyampaikan firman Allah, bukan hanya mendengar, tapi sampai kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Ini yang disebutkan iman yang teguh, iman yang hidup, bahkan iman yang sempurna. Ya, sehingga dalam kita Tuhan taruh kekuatan kemampuan. Allah turut serta. Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Kata dia tidak membiarkan kamu, itu artinya dia ada. Dia ada, dia turut serta. Dia akan menolong kita, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita bisa melakukan satu perlawanan kepada iblis yang hendak menelan kita, yang hendak mengulurkan tangannya untuk menggocok, untuk menghajar kita. Saya ulangi ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dia juga menunjukkan bukan hanya kamu sebetulnya. Ya, sebab saudara-saudaramu ya di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Tetapi yang membedakan kepada kita, kalau kita punya iman yang teguh, maka Tuhan akan serta. Tuhan akan memberikan jalan keluar.
Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita tidak dipermalukan. Ya. Dan Allah sumber, ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapilah. Kita lihat. Dia yang akan memberikan jalan keluar. Dengan cara ia melengkapi, meneguhkan, mengkuatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Ini pentingnya. Iman yang teguh merupakan suatu dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Yang kita simpulkan akhirnya bahwa kekuatan yang begitu hebat untuk kita bisa melawan pekerjaan iblis ini ada kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dia akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan mengokohkan kamu ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan persoalan, bahkan pekerjaan iblis dalam bentuk apapun juga. Sebab ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya untuk menolong kita. Di satu sisi, ya, setan iblis ini memberikan kekuatan dan kuasanya kepada antikris, dijalankan oleh nabi palsu. Ini kan hebat ini. Tapi kita yang Tuhan tunjukkan lewat para rasul, lawanlah dia dengan iman yang teguh, mendapatkan diperlengkapi, diteguhkan, dikuatkan oleh dia yang adalah sumbernya kekuatan itu, yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi belajar tentang iman ini bukan hanya beriman mendengar firman Allah lalu kita lupakan, bukan. Tapi mendengar firman Tuhan sampai kita mempraktekkan firman Tuhan. Yakobus, saya teringat itu. Yakobus pasal yang kedua atau pasal yang pertama. Ya. Ini merupakan satu nasihat. Ya, suratan Yakobus ini, saudaraku, ada suratan iman yang sudah disertai dengan perbuatan. Dalam tabernakel, saudaraku, ini tudung yang pertama dalam tabernakel itu, ya. Jadi Yakobus ini terkena tudung tabernakel, tudung yang paling kita bisa lihat paling bawah, saudaraku. Yang kita bisa lihat bagian plafon begitu, saudaraku, yang langsung kita bisa lihat. Ya, tudung iman. Ya, tudung tabernakel dari kain linen halus ini adalah tudung iman. Imannya seorang gembala, imannya seorang jemaat yang menudungi, melingkupi, melindungi. Ya, jadi Yakobus ini, ya, suratan yang berbicara tentang iman yang sudah disertai dengan perbuatan. Ayat 19, pasal 1 ayat 19. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Terimalah iman, terimalah dengan lemah lembut firman iman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi iman, firman iman itu, sahabat, ya, terutama bisa berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22,
tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Nah, setelah kita disebutkan cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, maka ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, tadi Yakobus pasal 2 disebutkan juga, ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Tapi ayat ini, pasal 1 ini juga disebutkan, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Artinya, kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, tidak melakukan firman, itu disebutkan ayat ini, menipu diri kita sendiri. Ini ayat ini mengena kepada kita semua, kepada saya, kepada kita semua. Masih terlalu banyak kita belum mempraktekkan firman Tuhan. Berarti pula kita menipu diri sendiri. Kemarin saya menyebutkan menipu orang lain itu jahat. Menipu Tuhan itu juga lebih jahat. Apalagi menipu diri kita sendiri. Akibat kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Biar ayat firman Tuhan pada sore malam hari doa dan ibadah doa ini menemplak kita semua. Menipu diri kita sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dia akan berbahagia. Bukan sebagai penipu, tapi orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah berbahagia oleh karena perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Kepada siapa? Kepada Allah terutama. Juga kepada sesama. Apa yang harus kita buat, kita lakukan kepada sesama. Berbahagia, lebih berkat memberi daripada menerima. Lebih bahagia berkat memberi daripada menerima. Artinya, ketika kita melakukan, mempraktekkan firman Tuhan itu, jelas ayat mengatakan, juga memberikan satu bahagia kepada kita. Marem kita bisa melakukan. Lego kita bisa melakukan. Coba bandingkan. Kita tergerak hati, tapi kita tidak bisa melakukan. Atau kita eman mau melakukan. Coba bagaimana hati kita. Kita yang paling tahu. Tapi sebaliknya, mungkin terlalu berat, mungkin sedikit awal atau bagaimana satu. Ya. Awal itu artinya sayang ya. Aku sendiri begini, tapi harus begini. Tapi demi untuk supaya kita mendapatkan bahagia, kita tidak tertuduh dan kita tidak menipu diri. Ayo kita lakukan. Kita melakukan firman Allah itu. Iman yang disertai perbuatan itu memberikan suatu kebahagiaan tersendiri. Tadi saya mengatakan, itu sebabnya ada ayat mengatakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Lebih bahagia kita melakukan firman Allah. Jelas, Yakobus mengatakan akan memberikan suatu kebahagiaan sendiri untuk kita semua. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjuk. Sekarang saya akan lanjutkan. Ya,
iman itu juga bertumbuh. Ya, ketika Tuhan sedang mengisi kita dengan iman, dengan firman, sampai tujuan akhirnya, sampai penuh menjadi sempurna, ya, bagaikan buli-buli emas yang penuh, ya, berisi dengan mana itu satu yang sudah Tuhan tentukan di sana, ya. Maka iman itu di samping dia juga menjadi dasar yang teguh, selaku, tapi iman itu juga bertumbuh, dan harus bertumbuh mengarah kemana iman itu? Iman yang bertumbuh itu selalu mengarah kepada kita bisa mengasihi Allah sepenuhnya. Pertumbuhan iman itu akan membawa kita lebih mengenal Allah, membuat kehidupan kita semakin kuat, bertumbuh, sampai kita bisa mengasihi Allah, sekaligus juga mengasihi sesama. Mari kita akan baca dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Kita akan melihat, saudaraku. Kita akan belajar dalam 2 Petrus, ini suratan Petrus yang kedua. Ini juga berbicara tentang pengharapan atau kesucian. Dalam susunan tabernakel ini terkena bulu kambing dari tudung yang kedua, setelah tudung yang pertama, tudung yang kedua, lapisan yang kedua, dari kulit, dari bulu kambing, kulit bulu kambing. Ya, ini tudung pengharapan atau tudung kesucian. Ya, puji Tuhan. Kita baca pasal yang pertama. Kita akan membaca agak banyak ini, saudaraku, agak banyak untuk malam hari ini. Pasal yang pertama, 2 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga, panggilan dan pilihan Allah. Kita akan menemukan nanti iman yang bertumbuh, iman yang berkembang, ya, iman yang bertambah-tambah. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Hidup yang saleh itu hidup dalam kesucian, hidup suci, kehidupan yang suci, atau hidup dalam kesucian Allah. Ya. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi ini luar biasa. Oleh kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita kepada Dia, membawa kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang saleh, yang suci, hidup selalu dalam kesucian Allah. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam wujud atau kodrat ilahi dan luput atau lepas dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kita luput dari nafsu duniawi karena apa? Karena kita boleh hidup mengambil bagian dalam wujudnya Allah. Karena anugerahnya tadi, karena kuasa ilahinya itu menolong kita. Ayat 5, perhatikan, justru karena itu
kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Jadi di sini kita mendapatkan suatu nasihat dorongan yang penuh lewat Rasul Petrus surat yang kedua ini, untuk kita bisa mempunyai wujud atau kodrat ilahi, untuk menjadi wujudnya Allah itu. Maka dari pihak kita ada nasihat, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha itu artinya harus berkeras, harus mau bersusah payah untuk mencapai sesuatu, ya, untuk mencapai suatu keberhasilan. Itu tidak mungkin kita lakukan segala-galanya dengan santai saja, tidak. Coba kita lihat konglomerat di Indonesia, nggak usah dunia, yang kita lihat. Orang-orang kaya di Indonesia ini. Contoh Lim Swee Leong, Pak Ciputra, Bapak Eka Jaya, dan banyak lagi contoh-contoh. Kesaksiannya mereka itu dia mau bersusah-susah dahulu. Ya. Kalau dalam kehidupan rohani, mau masuk dalam proses kematian, berusaha sungguh-sungguh sekalipun banyak hambatan, banyak rintangan, apalagi di hari-hari sekarang ini. Ini untukku, untuk kita semua. Mau masuk dalam proses kematian, mau berusaha sungguh-sungguh, ya, untuk menambahkan kepada imanmu iman yang teguh, yang merupakan dasar ini. Ini masih perlu ditambahkan. Ya, imanmu, menambahkan imanmu kebajikan dari iman yang ada pada kita. Iman yang teguh itu tidak cukup ternyata, harus juga ditambahkan dengan kebajikan. Iman yang ada pada kita ini sama dengan kalau iman ditambahkan kebajikan itu untuk supaya kita berbuat kebajikan. Sama dengan juga kita melakukan iman, melakukan firman Allah. Iman yang disertai dengan perbuatan. Menambahkan imanmu kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, saudara sekalian. Ya, pengetahuan atau hikmat, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ya, kita bisa menguasai diri karena pengetahuan itu. Terus iman itu bertumbuh sampai di sini, sampai kita bisa menguasai diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri kalau kita tidak ada firman, tidak ada iman? Ya, kadang-kadang kita ini tidak bisa menguasai diri, ngomong seenaknya saja, tuduh sana, tuduh sini, fitnah sana, menghakimi sini, menghakimi sana, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Kenapa? Karena iman itu tidak tumbuh, tidak ada pengetahuan tentang firman Tuhan, tidak mengerti. Tapi sebaliknya, kalau iman itu bertumbuh, ya, kebajikan itu, ya, kepada pengetahuan, maka hasilnya kita bisa menguasai diri, bisa mengekang diri, bisa menahan nafsu, keinginan kita. Apalagi nafsu atau keinginan untuk berniat jahat. Maka firman Allah itu yang ada pada kita, firman iman yang ada pada kita, itu yang akan mencegah, akan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak meneruskan perbuatan-perbuatan yang akan menghasilkan dosa itu.
yang ujungnya adalah kematian juga. Ini kita lihat. Ya. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kita lihat. Orang yang bisa menguasai diri akan bertumbuh untuk kita menjadi kehidupan yang tekun. Tekun itu artinya apa? Sama dengan setia. Terus menerus. Tidak tergantung dari situasi dan kondisi. Terutama dalam ibadah pelayanan kita. Terus kita merindukan ibadah. Kita merindukan pelayan. Bukan sampai nek sempat. Kadang tanpa kita sadari, saudara. Dan ibadah kita ya kalau sempat. Melayani juga begitu kalau sempat. Tapi tidak. Penguasaan diri juga akan menghasilkan ketekunan. Penguasaan diri akan menghasilkan satu kesetiaan kita. Contohnya, Yesus dia sudah mengosongkan diri, mau menjadi hamba, manusia, bahkan dia taat sampai dia mati di kayu salib. Ini contoh. Menguasai diri, menghasilkan ketekunan, dan ketekunan kesalehan. Hidup dalam kesucian. Artinya, hidup saleh atau kesalehan itu, dia selalu bergaul dengan Tuhan. Hidup dalam kesucian itu dia hidup dalam pergaulan dengan Tuhan. Sebab tanpa kesucian tidak bisa memandang Tuhan. Jangankan bergaul, memandang pun tidak bisa. Kalau kita bisa memandang Tuhan, itu sama dengan kita bergaul erat dengan Tuhan. Kita dekat, kita bergaul erat dengan Tuhan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kita perhatikan. Kesalehan, hidup dan kesucian itu tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sehingga kehidupan yang saleh itu ya akan bisa mengasihi akan saudara-saudara. Kasih akan semua orang. Mengasihi saudara-saudara seiman, tapi juga bisa mengasihi sesama. Mengasihi semua orang. Siapa semua orang? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa sulitnya buat kita? Kalau kita mengasihi anak, mengasihi orang tua, memang itu wajibannya. Mengasihi saudaranya memang harus demikian. Mengasihi saudara-saudara seiman memang harus demikian. Kita diajarkan untuk saling mengasihi. Tapi mengasihi semua orang ini tidak gampang. Siapa semua orang itu? Termasuk orang-orang yang jahat. Termasuk orang-orang yang tidak mengasihi kita, yang membenci kita. Kita harus tetap mengasihi. Jadi kesucian atau kesalehan itu satu. Maka sampai kita bisa diarahkan mengasihi saudara-saudara, sampai mengasihi orang, semua. Bukan hanya mengasihi musuh kita, tapi juga mendoakan. Mengasihi musuh dan mendoakan. Nah, kalau demikian itu sama dengan, kalau kehidupan sudah semacam itu sama dengan kita sudah kasih kita kepada Allah, iman, pengharapan, dan kasih kita kepada sudah penuh.
Kalau sampai kita bisa mengasihi saudara-saudara, mengasihi semua orang, itu sama dengan kasih kita kepada Allah itu penuh. Saudara sekalian, sama dengan kita mengasihi Allah sepenuh hati. Dalam kitab Perjanjian Lama dan hukum, sebelum hukum, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, ya, akal budi, kekuatan, dan sampai mengasihi sesama. Ini sama. Karena mengasihi semua orang itu nilainya sama seperti kita mengasihi Allah dengan kekuatan, dengan hati, dengan kekuatan akal budi dan pengetahuan. Sama. Ini sebutkan. Coba, ini jangan ditutup satu, jangan ditutup. Saya akan membawa untuk menunjukkan kenapa saya mengatakan bahwa mengasihi saudaranya, kasih akan semua orang sama dengan kita mengasihi Allah sepenuh. Kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Ya. Jadi yang ditunjukkan itu satu, yang kelihatan ini kita juga harus melakukan. Tapi apa yang kelihatan ini sebetulnya juga manifestasi bukti bahwa kita mengasihi Allah. Perbuatan yang nampak ini hasil dari kasih kita kepada Allah yang tidak nampak itu. Matius pasal yang ke-22. Ya, ada satu perbincangan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini. Ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, tidak dapat bicara, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi ini orang Farisi, Saduki, ahli Taurat ini komplotan ini. Ya, bukan mencari kebenaran, tapi selalu ingin mencobai kebenaran. Ingin mencobai Tuhan ini. Ya, bertanya untuk mencobai dia, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Coba, dia ahli Taurat, tapi tanya tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Ini memang sengaja untuk mencobai. Maka jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini mengasihi Tuhan sepenuh-penuhnya. Loh, batu yang pertama bunyinya semacam itu. Hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Perhatikan. Cukup? Belum. Kalau dikaitkan dengan 2 Petrus pasal 1 tadi, kesalehan mengasihi saudara dan semua orang, maka ayat 39 jawaban. Dan hukum yang kedua, perhatikan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, atau artinya nilainya sama dengan yang hukum yang pertama tadi, satu, ya, yang terutama tadi, yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Jadi kalau 2 Petrus pasal 1 tadi disebutkan mengasihi saudara dan mengasihi semua orang, ini nilainya sama seperti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itu sebabnya kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan pada sore malam hari ini menunjukkan ini. Ini pertumbuhan iman untuk kita dalami, ya, kita sungguh-sungguh, kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita lanjutkan pembacaan kita yang belum selesai tadi. 2 Petrus pasal 1, sekarang ayat yang ke-8.
Ya tinggal sedikit, ya kita akan baca, lanjutkan. Jika Tuhan ingin minggu saya masih akan bicara tentang iman ini, saudaraku. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan kasih akan saudara-saudara dan semua orang. Ya, disebutkan ini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kita melakukan suatu, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Akan dibuat oleh Tuhan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dibuat berhasil. Kalau pengenalan kita dibuat berhasil oleh Tuhan, saudaraku, maka saya yakin, maka Tuhan juga akan memberikan hasil-hasil. Maka Tuhan juga akan membuat kita berhasil dalam segala hal. Bagian Tuhan itu membuka pintu yang tidak mungkin orang lain bisa, siapapun bisa menutup pintu. Karena Tuhan sudah membuka pintu. Tuhan membuat kita berhasil dalam pengenalan kita, maka Tuhan juga membuat kita berhasil dalam apapun juga yang kita bisa kerjakan, sampai nikah kita, rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita, studi kita, apapun juga. Itu sebabnya kita koreksi. Kenapa? Kita seringkali tidak berhasil. Ini koreksi buatku, buat kita semua. Kita periksa pengenalan kita terhadap Kristus ini. Bagaimana kita diajarkan untuk supaya iman itu bertumbuh sampai kesalehan mengasihi saudara-saudara, sampai semua orang. Maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Kalau Tuhan membuat kita berhasil akan pengenalan kita, maka Tuhan juga akan membuat kita berhasil dalam segala bidang yang sedang kita kerjakan di hari-hari ini. Perhatikan, saya lanjutkan, saudara. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ini lawan katanya, kalau kita tidak mau melakukan, iman itu tidak mau bertumbuh, saudara, ia menjadi buta. Iya, menjadi buta. Artinya tidak melihat. Kalau bahasa Jawa itu mantep, picek, saudaraku. Nah ini, ya, bahasa Jawa itu begitu. Itu kan dalam sekali. Menjadi buta artinya tidak melihat. Dan picik. Picik itu apa? Picik itu sempit. Pandangannya nggak luas. Pengetahuannya nggak luas, pikirannya nggak luas. Picik, sempit, saudaraku. Tidak bisa berkembang. Ya. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu ayat 10, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang pada akhirnya Tuhan itu tidak pernah menipu kita, tidak pernah merugikan kita, tapi selalu Tuhan itu ya akan menolong kita, akan membuat kita menjadi berhasil. Dan nasihat yang terakhir, untuk supaya kita sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh seperti iman yang teguh itu. Semakin iman itu menjadi teguh, demikian juga bersama dengan itu panggilan dan pilihan kita semakin teguh, dan semakin kita giat melakukan semua itu, yang ujungnya adalah
kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berarti sehingga apa yang kita lakukan, ajaran-ajaran Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kalau itu kita praktekkan, mungkin itu tidak mengenakkan buat daging kita, tidak mengenakkan buat kepentingan kita, tapi dibandingkan dengan kerajaan kekal, kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, maka semuanya itu tidak bisa dibandingkan. Jerih lelah, susah payah yang sudah kita lakukan itu, untuk kita melakukan semuanya itu, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Pengorbanan kita, susah payah kita, waktu kita, itu tidak sebanding. Berapa yang kita bisa korbankan, kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, dibandingkan kerajaan kekal, itu tidak sebanding. Berapapun yang kita keluarkan untuk ibadah, untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak sebanding dibandingkan dengan kerajaan kekal Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, untuk kita bisa bersama-sama dengan Dia kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya di hari-hari ini, saudara, biar kita mencintai Tuhan lebih daripada semua, dari iman kebajikan sampai kesalehan, sampai mengasihi saudara-saudara dan semua orang. Artinya sampai kita bisa mencintai Tuhan dengan hati kita, kekuatan kita, akal budi kita. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk ibadah doa penyembahan ini, kiranya memberkati kita, sekaligus memberikan koreksi kepada kita, biar iman kita ini bertumbuh, sampai kita bisa mencintai Tuhan lebih dari semua. Mari kita akan melakukan satu pujian, saudaraku, untuk kita nanti berdoa bersama-sama, berdoa syafaat untuk kita semua. Kita akan lakukan dari buku NR 205, saudaraku. NR 205, Ku Cinta Kau Yesus. Biar ini merupakan pengakuan kita. Haleluya. Ku merenungkan, haleluya, perjalanan kehidupanku, haleluya, ku selalu merasakan Kau besertaku. Apa yang patut ku ucapkan sebagai terima kasihku, haleluya, haleluya. Hanya kata sederhana, Ku cinta Kau Yesus. Kau cinta Kau, cinta Kau, ku butuh Kau Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap malam aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu.
Haleluya. Ku merasakan, haleluya, bergetar seluruh jiwaku, karena hatiku penuh dengan kasih-Mu. Haleluya. Aku serahkan seluruh jiwa ragaku, ku rasa tiada cukup untuk membalasmu. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku setiap malam. Setiap malam aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Jangan ada hal yang dapat memisahkan. Ada hal yang dapat memisahkan aku dari-Mu, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta Kau Yesus. Kita tundukkan kepala, kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat untuk kita semua. Benar Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau, kami sangat merindukan mendambakan Engkau Tuhan. Sampai kehidupan kami ini nanti boleh mendapatkan kerajaan kekal daripada Engkau sendiri Tuhan. Itu sebabnya berikan hati kami hati yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dari semua Tuhan. Biarlah lewat ibadah-ibadah, lewat firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini, akan terus menyucikan kehidupan kami, sampai kami boleh sungguh-sungguh berpengharapan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Berpengharapan akan kasih Allah yang kekal, yang akan membawa kepada kesempurnaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada sore malam hari ini. Engkau sudah memberkati, sudah melawat kami, sudah melimpahkan firman-Mu Tuhan untuk kehidupan kami, membekali kami, mengisi kehidupan kami hingga sempurna Tuhan. Terima kasih sampai kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan terima kasih kepadamu untuk kebaikan, untuk perbuatan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah dan ibadah doa dan penyembahan. Nanti kita bisa menyembah secara pribadi kepada Tuhan, tapi firman Tuhan dan ibadah doa mendorong kita untuk kita lebih dekat, lebih mencintai Tuhan, sampai kita menjadi kehidupan yang saleh. Ya, kita hidup dalam kesucian sampai kita bisa mengasihi Tuhan sepenuh hati. Jadwal ibadah kita untuk nanti hari Minggu, hari Minggu tanggal 14 ini merupakan ibadah raya. Saudara sekalian, dimulai jam 5:30 sore tepat. Dilanjutkan nanti ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, yaitu pada hari Rebu, ya, yang dilanjutkan juga pada hari Kamis, ibadah doa penyembahan semacam sekarang ini juga akan dilaksanakan jam 5:30 sore tepat. Ya, kita perhatikan jam-jam ibadah kita dan kita terus berdoa dan saling mendoakan. Utama kita berdoa untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kita. Kita berdoa, mendoakan, saling mendoakan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Lebih dari semua, sampai kita selalu bisa merindukan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan. Kita akan berdoa syafaat untuk semua kita. Di hari-hari ini kita masih juga dalam perjuangan untuk memperjuangkan kehidupan kita ini sampai supaya iman ini tumbuh dan sampai menjadi sempurna. Ini yang Tuhan rindukan untuk kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat dan kita berdoa syafaat untuk kita semua. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah melawat memberkati kami dengan firman-Mu, dengan limpahnya. Biarlah Tuhan kami, kehidupan anak-anak-Mu mulai dari hamba sampai seluruh sedang jemaat-Mu, para pelayan-pelayan semua bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sampai kami bisa Tuhan boleh mendapatkan kerajaan kekal bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau juga yang akan memampukan kami untuk kami bisa mengasihi Engkau lebih dari semua lewat ibadah-ibadah, lewat firman Allah yang Tuhan bentangkan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-Mu dan meteraikan berkat dalam hati kami, dan kiranya kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan untuk supaya kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu ya Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh sekalipun Tuhan, Engkau lawat satu persatu. Ada yang lemah, ada yang sakit, ada dalam kelemahan tubuh. Biar Tuhan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, untuk supaya sidang jemaat semua dalam pertolongan Tuhan. Doa khusus untuk yang lemah dan kelemahan tubuh, oleh karena usia Tuhan, kami mendoakan Oma Non, juga kami doakan Opa Teguh dalam kelemahan tubuh, Tante Ani Warau, Tuhan juga kami doakan, Uti Kasim, Mbah Miskan, Tuhan, Opa Pati, Oma Mahda, Ibu Mariam, dan masih banyak lain, juga Om Bempi dan Tante dalam usia lanjut Tuhan, Tante Nik, Tuhan juga kami doakan. Yang lain Pak Edwin sekeluarga Tuhan, Pak Said yang kesehatannya terganggu juga kami serahkan ke tangan-Mu. Demikian juga kami mendoakan Pak Janen, Tuhan juga Tuhan jamah, Pak Budiono juga dalam proses pemulihan di rumah Tuhan jamah. Demikian pula Tuhan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Mas Didit Eko dan adiknya Mas Heru sudah boleh pulang dari rumah sakit. Tuhan, biar semuanya ini nama Tuhan dipermuliakan. Yang masih membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kehendak-Mu, pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu, dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk memusnahkan segala kelemahan-Mu, sakit penyakit apapun yang diderita anak-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa. Juga demikian pula keluarga-keluarga yang di Triorejo yang sudah sepuh, Tuhan juga Mami Ba, Mami De, Mami Tak, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Dan Tuhan juga melawat semua Pak Hengki sekeluarga, Tuhan juga jamah. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk sidang jemaat-Mu yang hari-hari juga masih bergumul untuk pekerjaan, yang merintis pekerjaan baru, yang sudah bekerja di kota, di desa, bahkan di luar kota, di luar pulau sekalipun. Ada anak-anak yang bekerja di sana, Engkau juga ada di sana. Penyertaan-Mu tetap berlaku atas anak-anak-Mu semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih memberikan hati anak-anak-Mu untuk mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Tuhan, sampai kerajaan kekal Tuhan Yesus itu jadi bagian kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan seluruh doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, tetapi Engkau tahu kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih. Sebab kami akan berpisah, ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, bila rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian, menyertai kita sekalian sampai Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.